Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Huzaimah Sarawati, JKP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Saya berasal dari SMP Anak Bangsa Cerdas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang efektif dengan serangkaian kegiatan yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita terapkan di kelas, dan ini nantinya akan mengakomodasi gaya belajar murid, di mana gaya belajar itu ada 3, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Sehingga ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak akan merasa dirinya, oh berarti gaya belajar saya yang saya inginkan itu ada di pembelajaran ini. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menganalisis dulu kesiapan belajar murid, terus minat belajar murid juga, dan profil belajar murid. Sehingga nantinya ketika kita melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa akan merasa senang, seperti halnya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak-anak untuk melaksanakan proses pembelajaran ini mereka akan merasa bahagia, senang, dan juga nyaman di sekolah, serta nantinya ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka akan sesuai sama keinginannya, ya. Jadi menghadapi apa atau memilih sesuai dengan keinginannya. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada 3 jenis dari pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses, anak-anak juga akan melakukan budaya positif, di mana karena keinginan mereka dalam belajar itu terpenuhi, ya, apa yang dibuat pembelajaran itu, gaya belajar atau strategi yang kita gunakan itu sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka akan terbiasa dengan melakukan budaya positif. Misalkan anak-anak yang tadinya tidak peduli terhadap pembelajaran, mereka jadi lebih peduli terhadap pembelajaran, mereka jadi lebih menghargai, terus mereka juga lebih bersemangat, terus mereka jadi lebih berkreatif juga. Apalagi di sini saya mengampu pembelajaran matematika. Selama ini pembelajaran matematika itu dirasa pembelajaran yang horor, yang menakutkan, terus yang membosankan juga. Namun dengan adanya pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi, mereka akan lebih senang karena pembelajarannya berbeda dari biasanya. Selain itu, ketika saya sudah melaksanakan penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro ini, di mana intinya anak-anak itu akan merasa bahagia dalam proses pembelajaran, mereka senang sekali. Di sebelumnya saya pernah melaksanakan pembelajaran dengan aplikasinya, dengan mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu SPLDV di kelas 8. Itu mereka melaksanakan pasar pembelajaran. Mereka sangat senang karena pembelajaran matematikanya itu sesuai dengan kehidupan yang ada di sekitar mereka. Mereka belajar untuk menjadi penjual dan pembeli. Terus selain itu mereka juga melakukan proses jual beli, di mana harganya itu mereka mencari sendiri. Jadi seakan-akan itu masih teka-teki, kira-kira harganya berapa ya. Contohnya pada waktu itu ada siswa yang menjadi penjual. Mereka ketika melaksanakan proses pembelajaran pasar pembelajaran ini, mereka menyampaikan bahwa 2 baju dengan 2 celana itu harganya 500.000. Sedangkan kalau 1 baju dengan 3 celana harganya 700.000. Sehingga pembelinya itu akan menghitung sendiri kira-kira harga 1 bajunya berapa, harga 1 celananya berapa. Dari situ anak-anak merasa, oh ternyata memang selama ini saya sudah menerapkan matematika. Namun mereka tidak menyadari bahwa setiap hari, hampir setiap saat mereka juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Selain itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Mereka mau menggunakan melalui kinestetiknya, atau mereka melalui visualnya, atau auditorinya. Dan mereka juga menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran itu sesuai dengan harapan mereka, tidak terfokus pada apa yang diinginkan oleh guru. Saya pernah mengalami pengalaman dalam diri saya sendiri bahwa untuk menyelesaikan suatu soal dalam matematika harus menurut sama cara saya. Ternyata setelah saya menerapkan pembelajaran ini, ya, pembelajaran di proses guru penggerak ini, saya memberikan mereka kebebasan.
untuk mereka membuat cara bagaimana mereka menentukan masalah yang terjadi. Jadi ada soal cerita, terus mereka mencari sendiri caranya. Ternyata banyak sekali cara-cara yang mereka sendiri itu tidak menyangka bahwa oh ternyata cara yang saya gunakan ini benar, walaupun bukan cara yang saya sampaikan. Dan itu saya apresiasi kepada mereka, karena dari situ mereka akan berpikir kreatif dan berinovasi untuk mencari cara-cara yang lain. Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.